Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah yang dipilih dan mudah-mudahan nantinya juga terpilih oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang akan melanjutkan estafeta hidup ini dengan nyaman, dan nantinya kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang ahlul jannah, penghuni surga. Persoalan-persoalan yang perlu kita mengerti dan kita waspadai dan kita laksanakan adalah tidak hanya sekedar dalam kaitannya ibadah-ibadah yang orang lain sudah banyak tahu atau yang paling sering dilakukan setiap hari, terutama adalah ibadah-ibadah mahdhah. Itu pun juga ibadah mahdhah yang ada sebagiannya yang sulit untuk dikerjakan semua orang, seperti ibadah haji dan juga ibadah zakat. Ya, itu juga tidak semua orang bisa melaksanakan. Tetapi ada yang bisa semua orang melaksanakan adalah seperti sholat dan puasa. Di balik itu memang ada tugas dan kewajiban kita yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala peraturan-peraturan atau yang disebut dengan istilah syar'i itu mengandung resiko, mengandung akibat. Kalau baik akibatnya ya kita mendapat nilai kebaikan, endingnya adalah surga. Kalau jelek ya mendapat skor keburukan dan endingnya adalah neraka. Di antara persoalan-persoalan yang kadangkala kalau dalam istilah Jawanya itu kesandung keserimpet gitu ya, yaitu masalah kaitannya dengan hutang. Kalau tidak salah judul yang diberikan saya itu hutang. Tapi saya nggak tahu apakah ini hari ke-18 itu masalah itu atau masalah yang lain, tapi saya cantolkan aja masalah hutang. Jadi masalah hutang itu menjadi perhatian yang serius ya, yang di beberapa ayat dan hadis juga menyebutkan tentang istilah hutang dengan istilah dalam bahasa Arabnya namanya dain, atau dalam konteks hubungannya dengan zakat bisa berarti gharim, orang yang punya hutang, orang yang punya hutang. Dalam ayat itu kalau ada seorang meninggal dunia, maka di samping diselesaikan tentang ubi rampe yang berkaitan dengan jenazah, mulai dari mengkafani, menyalati, kemudian menguburkan ya, itu. Yang kedua adalah mimbakti wasiyatin yuso biha audai. Setelah, jadi sebelum dibagi-bagi warisnya itu harus diselesaikan tentang apa yang diwasiatkan. Dan yang kedua adalah diselesaikan tentang utangnya. Jadi utang itu menjadi perhatian yang serius, yang oleh Al-Quran dikatakan seperti itu. Dan ini kadangkala menjadi malapetaka dalam masyarakatnya.
Banyak orang-orang yang jadi yang lupa itu atau melupakan diri itu ya. Kalau yang ngutangi mungkin nggak lupa, tapi yang hutang itu kadang-kala bukan lupa tapi melupakan diri. Jadi malapetakannya itu kalau kadang-kala kalau yang orangnya tidak, kalau yang hobinya hutang itu kalau ditagih itu kadang-kala jadi memolong, malah jadi persoalan-persoalan berkepanjangan gitu ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri suatu ketika ada seorang jenazah ya, kemudian ditanya oleh sahabat, jenazah ini menanggung hutang enggak gitu kan, oleh sahabat, karena itu sahabat itu tahu, kenal dengan orang ini, ya Nabi, ini orang ini ada hutangnya. Kalau ada hutangnya saya belum menyolati sebelum ada yang menanggung hutangnya. Atau dalam istilah perdagangan ya syariah itu dikatakan sebagai kafil yang menanggung hutang ya. Kemudian sahabat ini langsung, saya ya Nabi yang akan menanggung hutang jenazah ini. Akhirnya Nabi baru menyolati jenazah itu. Jadi ini kan jenazah itu ada kaitannya dengan ibadah tadi. Nabi sendiri memperlakukan seperti itu ya. Jadi kalau di sini dilakukan seperti itu, mungkin ya banyak jenazah-jenazah yang tidak disolati kan gitu. Ini juga hutang, ya ini hutangnya banyak, ada yang nanggung, nggak ada yang menanggung, ini hobinya hutang nih. Kalau begitu nggak disolati ya tidak begitu. Nanti kan kadang-kala kita ada unsur-unsur kemanusiaan. Kadang-kala masalah kepentingan agama ya, dikalahkan dengan kepentingan kemanusiaan. Ya itu kadang-kala kelasnya manusia masih seperti itu ya boleh buat kan begitu. Jadi ini hutang itu harus menjadi perhatian yang serius. Dan hutang yang paling bagus itu kalau orang yang paling bagus itu adalah amalnya yang menghutangi orang yang perlu, yang butuh. Karena kan orang yang memberi tidak karena hutang dengan orang yang diberi karena hutang kan beda. Karena kalau orang yang memberi karena hutang, karena dia butuh anaknya mau sekolah, tidak ada uang yang lain, tabungannya sudah habis dikuras gitu ya, untuk bayar seragam ataupun juga yang lain-lain ya, akibatnya dia hutang. Tapi kalau hutang nyicil kendaraannya sudah banyak, itu ya tidak termasuk kategori gharim kan begitu. Yang ini juga ada kriterianya yang dikatakan hutang yang bisa ditoleransi, yang diberi seperti apa. Jadi kan makanya seperti kemarin ada kisah Mbak Impong itu ya, yang ada seorang perempuan yang dia dari Jawa Timur kemudian tergopoh-gopoh datang menemui Mbak Impong, mengadukan diri dia punya hutang 20 juta supaya dilunasi. Tapi nyatanya setelah diteliti itu dia ada unsur-unsur kebohongan, akhirnya tidak dikabulkan. Nah, ini orang ini manipulasi ya, bukan manipulasi, apa istilahnya? Kalau orang menekan apa namanya itu? Ya itulah kira-kira ya, eksploitasi. Mumpung orang ada dermawan gitu ya, saya todong untuk melunasi hutangnya 20 juta, nya nggak dikasih itu. Dan yang kedua kalinya, yang bagus orang yang hutang itu adalah membayarannya, melunasinya sebelum jatuh tempo. Itu yang paling bagus, hadisnya begitu. Ya, jadi kalau orang yang hutang itu adalah yang memerlukan, dan bagi orang yang hutang mengembalikannya sebelum jatuh tempo. Wah itu senangnya bukan main. Waduh, ini kan belum jatuh tempo, ya saya sudah ada uang nih, Pak, saya kasih Pak ya. Besok kalau hutang lagi saya kasih kan begitu. Jadi ada seperti itu. Ya, tapi ini sulit ya, kadang-kadang sudah jatuh tempo, sudah diuber-uber, malah ada yang sudah bertahun-tahun, malah ada yang mungkin ngelali dan segala macam. Padahal besok di alam akhirat itu hutang itu menjadi murtahanun ya, jadi kalau ibaratnya itu nyawanya itu masih digantungkan antara langit dan bumi sebelum dibayarkan hutangnya itu ya. Jadi ini hutang itu menyangkut aspek yang serius, termasuk hubungannya dengan ini pembagian zakat. Itu kan kebanyakan yang kita
yang kita yang kita beri itu kan fakir miskin. Padahal ada bagiannya wal gharimina, gitu kan? Dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Jadi gharimin itu juga karena belum tentu, banyak sekali orang-orang yang kita beri fakir miskin tapi bukan fakir miskin, tetapi orang-orang yang gharim betul itu enggak kita beri. Malah ada yang miskin gharim lagi kan begitu. Ini lebih berlipat, ini lebih didahulukan ya. Sudah miskin, banyak utang, ini kalau bisa ada skala prioritas. Nah, ini saya kira tugas daripada panitia zakat ya. Nah, karena istilah ngamil itu kadang-kadang diperdebatkan itu ya. Ngamil itu beda dengan panitia. Kalau ngamil itu bekerjanya sepanjang tahun. Jadi mengambil harta zakat, mengelola zakat dan juga memberikan zakat itu ngambil. Tapi kalau kebanyakan sekarang ini adalah kaitannya dengan panitia. Jadi itu saja, hutang itu harus menjadi perhatian yang serius. Jadi makanya sebelum orang meninggal dunia itu kalau bisa ditanya dulu, Pak, Bapak meninggalkan hutang enggak, itu kan harus ditanya dulu. Dan orang yang meninggal harus secara bloko itu, ya nah saya hutang di sini ini. Waduh Pak, itu nanti kalau hartanya untuk nyar hutang itu enggak cukup, itu gimana Pak? Ya sudah, itu urusan Allah itu kan, karena hartanya cuma itu ya. Kalau cuma itu ya Allah mencukupkan seperti itu. Dan kalau ada yang istilahnya secara ikhlas ya, mengikhlaskan gitu lebih bagus. Tapi kadang-kadang ikhlas itu kan by catatan ya. Ya, caranya kenapa dulu waktu hidup enggak sekarang sudah mati sudah diminta ikhlas gitu kan. Kalau dulu waktu hidup aja waktu diminta ikhlas, sudah mati diminta ikhlas gitu ya. Ya, jadi lagi-lagi ini aturan. Aturan kadang-kadang kita tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Terakhir ini kaitannya dengan hutang puasa. Ya, hutang puasa ini kan di dalam Al-Qur'annya itu adalah fa'idatum min ayamin ukhar. Itu memang dalam ilmu usul fikih itu ya, itu memang kewajiban yang muwassa diluaskan. Tetapi kalau kita kembali kepada prinsip kaidah yang lain, intinya adalah al-alsu fil amri yaqtadil fawra. Jadi pada prinsipnya kalau Anda diperintahkan itu ya segera harus ditunaikan ya. Artinya kalau Anda menanggung hutang puasa gitu ya, begitu selesai hari raya Idul Fitri, kalau Anda ingin puasa sunat ya puasa nyarutang dulu ya. Karena itu adalah kewajiban. Jadi dainullah ayuqdo bidainil ibad. Jadi hutang yang wajib ditunaikan kepada Allah lebih diutamakan daripada hutang yang lain. Nah, jadi ini kan hutang kepada Allah kan yang wajib gitu kan. Maka ayuqdo harus segera dilaksanakan. Yaqtadil fawro, jadi segera dilaksanakan. Jadi utang kepada manusia aja lebih bagus segera dilaksanakan, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Kadang-kadang kan ini kan utang puasa itu kan Allah mau mengatakan kapan-kapan saja. Ini namanya adalah wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia makar kepada Allah, nantang kepada Allah kan begitu. Jadi ini syariat ya, kita harus hati-hati karena dalam surat Al-Jathiyah ayat 18 apapun isi syariatnya kita harus fattabi' gitu ya. Fattabi' ya. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atil amri fattabi'hu wa la tattabi' awwalladzina la ya'lamun. Jadi kalau aturan-aturan itu apapun bentuknya Anda harus ikuti dengan secara seksama dan secara sempurna. Ya, mudah-mudahan ajaran-ajaran seperti itu kita lakukan dengan baik supaya nanti kalau kita menghadap kepada Allah sudah terbebas dari segala tanggungan dan kita menjadi orang-orang yang hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.